wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya? Iya. Alhamdulillah. Berikutnya sebelum pembelajaran di siang hari ini kita awali terlebih dahulu dengan kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Semoga dengan berdoa tadi untuk pembelajaran kita di siang hari ini bisa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Untuk selanjutnya Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ada? Semuanya masuk ya. Yang selanjutnya, kemarin di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi yaitu makna iman. Ya, kemarin kita sudah belajar makna iman. Iman itu apa? Iman itu hanya tidak cukup diucapkan secara lisan, tetapi juga harus apa? Dibuktikan dengan amal perbuatan. Baru orang itu disebut sebagai seorang yang mukmin. Ya, itu adalah makna iman. Untuk hari ini kita akan belajar tentang lanjutannya yaitu makna syu'abul iman. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu iman, maka hari ini kita akan belajar tentang yaitu syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Untuk yang selanjutnya, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran atau tujuan kita mempelajari materi syu'abul iman. Yang pertama adalah kita nanti adalah menganalisis, yaitu diharapkan nanti kalian bisa menganalisis makna syu'abul iman, yaitu berupa pengertian, kemudian adalah dalil syu'abul iman, kemudian macam-macam syu'abul iman dan hikmah atau manfaat syu'abul iman. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah kalian bisa mempresentasikan makna syu'abul iman. Jadi dua tujuan ini yang harus kita capai di materi pelajaran hari ini. Kemudian yang selanjutnya, ya, sebelum kita lanjutkan, Pak Guru ada 3 pertanyaan. Silahkan nanti dijawab. Ya, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan syu'abul iman? Yang bisa silahkan angkat tangannya. Oke, sebutkan namanya siapa? Isa, silahkan dijawab. Syu'abul iman adalah cabang-cabang iman yang merupakan bagian dari keimanan seorang muslim. Ya, betul. Cepat untuk Isa. Oke, jadi makna syu'abul iman itu adalah apa tadi? Cabang-cabang iman yang merupakan bagian dari keimanan manusia. Kemudian yang kedua, mengapa penting untuk kita mempelajari syu'abul iman? Silahkan angkat tangannya, sebutkan namanya. Nama saya Ani Kuswatul Hasanah. Ya, silahkan dijawab. Jadi, karena untuk memperdalam pemahaman tentang keimanan dan meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah. Oke, tepuk tangan untuk Wiswatul. Oke, yang ketiga, selanjutnya adalah bagaimana syu'abul iman dapat membantu kita untuk memahami cakupan iman secara lebih mendalam. Angkat tangan, sebutkan namanya. Siapa? Saya Madrid Ali Farfandi. Jawabannya ialah syu'abul iman membantu kita memahami cakupan iman secara mendalam dengan memberikan bahwa
iman tidak hanya sebatas keyakinan dalam hati, tetapi juga mencakup ucapan dan perbuatan. Oke, tepuk tangan untuk Ali. Jadi penting kita mempelajari Syu'abul Iman, karena kita dengan materi Syu'abul Iman kita akan bisa memahami cakupan Syu'abul Iman itu secara mendalam. Bahwa iman itu tidak cukup hanya diucapkan secara lisan, tetapi juga harus digunakan lewat hati dan dibuktikan lewat amal perbuatan. Maka penting untuk kita mempelajari Syu'abul Iman. Untuk yang selanjutnya, oke, untuk pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran hari ini adalah kita akan menggunakan project based learning, yaitu nanti kita akan ada project, yaitu nanti membuat poster lewat Canva. Ya, jadi tugas hari ini, project hari ini adalah kita akan membuat poster yang materinya adalah tentang Syu'abul Iman tadi. Nanti kita desain lewat Canva. Oke, yang sebelumnya, selanjutnya kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, kelompok nanti kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Ya, untuk pembentukan kelompok nanti silahkan berhitung 1 sampai 5. Setelah berhitung 1 sampai 5, nanti berikutnya kembali ke angka 1. Ya, berikutnya seperti itu. Mentok sampai 5, kemudian balik ke angka 1. Kita mulai dari sebelah kanan Pak Guru. Ya, silakan dengan keras menyebutkan urutannya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai ya. Sudah semua kelompok selesai untuk itu. Silakan setelah itu kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yang tadi menyebut angka 1, silakan bergabung dengan angka 1. Yang tadi menyebut angka 2, silakan bergabung dengan kelompok 2. Angka 1 itu menandakan kelompok 1 sampai dengan 5 menandakan kelompok 5. Silahkan untuk dibentuk kelompoknya, masing-masing kelompok silahkan bergabung. Oke, semuanya sudah ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, untuk tugas hari ini adalah kita membuat poster. Ya, proyek hari ini kita membuat poster. Silahkan nanti posternya didesain di Canva. Semuanya punya Canva ya? Ya. Bisa mendesain lewat Canva? Bisa. Oke, nanti didesain lewat Canva. Ya, untuk kelompok 1 tugasnya adalah yaitu membuat poster dengan tema makna Syu'abul Iman, ya, makna Syu'abul Iman. Kelompok 2 yaitu dalil-dalil Syu'abul Iman. Kemudian kelompok 3 adalah macam-macam Syu'abul Iman. Kemudian kelompok 4 tanda-tanda orang yang beriman. Kemudian kelompok yang terakhir yang 5 adalah hikmah dan manfaat Syu'abul Iman. Oke, itu tugasnya. Silahkan ya, sebelum membuat poster, sebelum kalian mendesain di Canva, silahkan kalian mencari materi boleh lewat buku, ya, boleh kemudian lewat HP, ya, materinya apa, kemudian setelah ketemu materinya apa, baru setelah itu kalian desain di Canva. Oke, paham? Ada pertanyaan? Kalau ada silahkan angkat tangan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, silahkan Pak Guru kasih waktu untuk membuat poster 25 menit. Ya, 25 menit cukup untuk membuat poster? Cukup. Silahkan mulai ini ya, menit ini, detik ini silahkan mulai dibuat. Ya, terlebih dahulu kalian mencari materi dulu lewat buku, ya, boleh lewat internet. Setelah ketemu materinya, baru setelah didesain di Canva-nya masing-masing. Ya, cari di internet ya. Oke, kalau sudah mencari silahkan langsung didesain. Ya,
Bisa di kampanye masing-masing kalau sudah ketemu materinya. Akan dibuka kampanye, ya. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke, sudah 20 menit. Ya, waktunya sudah 20 menit. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, ya, silahkan nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian minta tolong untuk kelompok yang lain yang tidak presentasi memperhatikan. Kalau belum paham, silahkan nanti bertanya ke kelompok yang presentasi. Oke, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang mau mempresentasikan berdiri saja di tempat. Kemudian perkenalkan kelompoknya kelompok berapa. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revika Medina, perwakilan dari kelompok 1 tentang poster Syu'abul Iman. Ini kita ada pengertian menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Homiyut Sufyan ala Mazumati Syu'abul Iman. 6 pilar iman memiliki beberapa bagian atau cabang dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkan. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan Syu'abul Iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanya? Dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Kalau tidak, kita kasih close untuk kelompok 1. Oke, untuk yang selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok yang kedua, yaitu tentang dalil Syu'abul Iman. Silakan berdiri kelompok 2. Perkenalkan, saya Nadia Enda Alexander, perwakilan dari kelompok 2 yang membacakan dalil Syu'abul Iman. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menginginkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang ditanyakan tidak? Kelompok yang lain ada yang mau tanya? Kelompok 3, silakan. Sebelumnya izin menjawab.
Untuk hikmahnya adalah bahwa iman harus menyeluruh dan mencakup semua aspek kehidupan. Dari hadis yang menyebutkan 77 cabang iman, kita diajarkan bahwa iman tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga berhubungan dengan perilaku sosial dan moral. Oke, kelompok 3 sudah dijawab ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, baik, sudah selesai semuanya presentasi ya. Sudah tadi dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir sudah mempresentasikan hasilnya. Silahkan nanti setelah ini ya. Setelah ini adalah kalian download ya hasil pesanan kalian di Canva, kalian download dalam bentuk JPG ya. Dalam bentuk foto ya, JPEG ya, dalam bentuk JPEG. Kemudian nanti setelah itu kalian kirim di WA group. Ya, nanti akan Pak Guru kasih nilai, akan Pak Guru lakukan penilaian untuk hasil poster dari kalian. Oke, sudah semuanya dikirim di WA group? Sudah. Kalau sudah, oke. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, ya karena waktu sebentar lagi mau habis, Pak Guru akan sedikit menyimpulkan dari hasil diskusi kalian tadi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Yang pertama tadi adalah tentang makna syu'abul iman. Sudah disampaikan bahwa makna syu'abul iman adalah cabang-cabang iman ya, cabang-cabang iman yang meliputi 77 cabang. Jadi cabang iman itu ada 77 cabang yang kemudian terbagi menjadi 3 dimensi. Ya, terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah ma'rifatun bil qalbi, yaitu cabang iman yang berkaitan dengan hati, yaitu contohnya apa? Contohnya adalah iman kepada Allah atau 6 rukun iman, gitu ya. Iman kepada Allah sampai dengan iman kepada qada dan qadar. Kemudian juga takut kepada Allah, termasuk tawakal, itu termasuk cabang iman yang berkaitan dengan hati. Kemudian yang kedua adalah dimensi iqrarun bil lisan, iman yang berkaitan dengan lisan. Contohnya apa? Berkata-kata yang thayyib, yang baik. Kemudian senantiasa membaca Al-Qur'an. Itu adalah iman yang berkaitan dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah amalun bil arkan, yaitu iman yang berkaitan dengan amal perbuatan. Contohnya apa? Bersuci, kemudian mendirikan sholat ya. Kalau itu semuanya dikerjakan, 77 cabang iman tadi dikerjakan semuanya, maka orang tadi akan disebut sebagai imannya memiliki iman yang sempurna. Tetapi kalau ada di antara cabang iman tadi tidak dilaksanakan, maka imannya seseorang tadi belum sempurna. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hikmah atau manfaat kita tadi mempelajari syu'abul iman. Di antaranya hikmahnya adalah apa? Menumbuhkan rasa keikhlasan. Jadi setelah kita menjadi orang beriman, maka dalam hati kita selalu tertanam rasa ikhlas dalam beribadah. Kemudian orang beriman, ya orang kalau sudah beriman itu tidak akan takut terhadap kematian. Itu kalau orang sudah beriman. Nah, itu adalah materi yang sudah kita pelajari tadi. Jadi harapannya nanti setelah ini kalian bisa mengamalkan bahwa iman itu tidak cukup hanya kita ucapkan dengan hati, dengan lisan, tidak cukup kita benarkan secara hati, tetapi juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Untuk yang selanjutnya, sudah paham ya hari ini ya? Sudah paham. Karena waktunya sudah habis, mari ya pembelajaran kita hari ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, nanti di pertemuan berikutnya ya kita akan masih melanjutkan tentang nanti makna syu'abul iman, yaitu cabang-cabangnya syu'abul iman. Ya. Kemudian kita akhiri dulu dengan kita berdoa, yaitu doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah.